Perkenalkan, nama saya Cecilia Amanda Agustia dengan NPM 2241-1214 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan melanjutkan materi statistika, yaitu uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Dalam statistik, uji normalitas adalah prosedur penting yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi lonceng, adalah distribusi statistik yang simetris dengan puncak tunggal dan ekor yang menyebar. Memahami apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah kunci dalam banyak analisis statistik parametrik seperti uji, analisis ragam atau ANOVA, regresi linear, dan sebagainya. Tujuan uji normalitas. Yang pertama, menentukan kepastian analisis parametrik. Normalitas adalah salah satu asumsi utama dalam banyak analisis statistik parametrik. Dengan menguji normalitas, peneliti dapat menilai apakah metode parametrik adalah pilihan yang tepat untuk analisis data mereka. Pemahaman distribusi data. Uji normalitas dapat membantu peneliti memahami sejauh mana data mereka cocok dengan distribusi normal. Hal ini berguna dalam mengevaluasi asumsi-asumsi yang mendasari analisis statistik. Apa saja jenis-jenis uji normalitas? Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini mengukur sejauh mana distribusi data sesuai dengan distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov, dua sampel juga digunakan untuk membandingkan distribusi dua kelompok data. Shapiro-Wilk test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas dan sering digunakan untuk sampel yang relatif kecil. Ini adalah salah satu uji normalitas yang paling umum digunakan. Yang selanjutnya, Anderson-Darling test. Uji ini adalah varian lain yang digunakan untuk menguji normalitas data. Ini memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Dan yang terakhir, Lillyford test, versi yang dimodifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk sampel yang kecil. Interpretasi hasil uji normalitas. Yang pertama, hasil signifikan. Ini berarti data tidak mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, peneliti dapat mempertimbangkan alternatif seperti analisis statistik non-parametrik atau transformasi data sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Hasil non-signifikan. Ini menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menolak asumsi bahwa data mengikut distribusi normal. Karena itu, peneliti dapat melanjutkan dengan analisis statistik parametrik tanpa perubahan signifikan. Perlu diingat bahwa uji normalitas hanya menguji asumsi tentang distribusi data. Meskipun asumsi normalitas penting dalam analisis statistik parametrik, data non-formal tidak selalu menghalangi penggunaan metode parametrik. Terkadang data non-normal dapat ditangani dengan aman jika ukuran sampel cukup besar, terutama dalam hal uji T yang tahan terhadap pelanggaran normalitas seperti t-test robust. Contoh soal, sebuah penelitian ingin mengevaluasi apakah data skor ujian mahasiswa mengikuti distribusi normal. Data skor ujian dari 60 mahasiswa telah dikumpulkan. Hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Statistik uji W sama dengan 0,963. Nilai P value sama dengan 0,075. Pertanyaan, apakah data skor ujian mahasiswa ini mengikuti distribusi normal? Bagaimana interpretasi hasil uji normalitas ini? Pembahasannya, untuk menentukan apakah data skor ujian mengikuti distribusi normal, kita perlu memeriksa uji normalitas, khususnya P value. Pada langkah ini kita memiliki yang pertama, statistik uji W sama dengan 0,963 dan nilai P atau nilai value sama dengan 0,075. Jadi nilai P value adalah ukuran signifikasi statistik
Biasanya jika value lebih besar dari tingkat signifikasi dan dipilih biasanya, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, p-value atau 0,075 lebih besar dari 0,05, yang berarti kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, uji normalitas adalah alat penting dalam analisis statistik karena membantu peneliti menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Ini memungkinkan penentuan apakah analisis statistik parametrik atau non-parametrik yang sesuai untuk data yang ada. Namun perlu diingat bahwa hasil uji normalitas hanya menguji asumsi distribusi data, dan data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan analisis parametrik jika ukuran sampel cukup besar. Sebagai peneliti ilmiah, terkadang perkembangan pemahaman yang baik tentang normalitas data dan alternatif yang ada sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam analisis statistik. Demikian materi statistik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.